Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. As-sadiqul wa'dul amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasula ba'da amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallah wa summa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallah wa summa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Pintunya enggak ada pesanan. Di sini. Ya. Nah, pas. Sini. Ya. Ya, pas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita hormati dan yang kita muliakan. Maaf Pak ya, agak jalan-jalan dikit. Direktur Ayah Travel Bengkulu, abang saya, Abangda Novian Fitri. Yang kita doakan selalu sehat dan berkah umur usia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kita hormati Ibu Komisaris Raya Travel Bengkulu beserta jajarannya, Mbak Unik, dan Bapak, Ibu-ibu, Duyufur Rahman, calon tamu-tamu Allah, jemaah umrah, insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Sehat Bapak Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Jiwa sehat? Sehat. Kantong sehat? Sehat. Itu yang sangat penting Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Pada hari ini kita sama-sama dapat hadir di acara manasik umrah, persiapan ya merefresh kembali tentang ibadah umrah yang insya Allah yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu sekalian, manasik ini tentu bermanfaat buat kita semua, dan agar lebih mantap ibadah kita nanti untuk melaksanakan ibadah umrah, insyaallah mendapat umrah yang mabrur, doa yang mabrur. Amin. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah terlimpah keharibaan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu, Duyufur Rahman yang saya hormati, Bapak Ibu, insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin perkenalkan diri, saya Agus Delianto, mungkin tak asing lagi dengan Bapak Ibu sekalian ya. Kita sering jumpa di masyarakat ya. Kalau sehari-hari sebagai ngajar ngaji Pak, ngajar ngaji di pesantren Al-Quran Asy-Syakur Bengkulu. Kalau rutinitas ya sebagai pengasuh, kalau aktivitas itu sebagai guru ngaji. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Rayah Travel ini berdiri tahun 2017, Masya Allah. Karena Bapak Ibu, saya mengikuti perjalanan ya berdirinya Rayah Travel Group ini. Dan pada waktu itu saya ingat betul abangda kami Bang Novian, owner,
telepon kami. Waktu itu bertiga, saya, Ustaz Jundullah, dan Abang Bang Novian. Ya mana kalau kita buat perlu ada travel. Saya bilang perlu dikaji betul bang. Dan betul-betul ini niat karena Allah. Yang namanya ini adalah mengantar orang ibadah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kami diajak ke Bandung dan ketemulah salah seorang bagian dari owner Rayah pada waktu itu. Dan pada waktu itu Rayah ini hanya numpang-numpang numpang-numpang lah kan. Tidak jelas statusnya kan pada waktu itu Bapak Ibu sekalian. Nah Alhamdulillah Rayah ini kami bawa ke Bengkulu dan kami langsung ke notaris. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu proses segera, ya segera prosesnya lancar. Dan keluarlah PPIU tahun 2021 2020 ya, sebelum Covid kan, 2020 Bapak Ibu sekalian. Ini Masya Allah. Dan ini betul-betul dimudahkan, ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari proses berdirinya saja Allah sudah mudahkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Rayah ini memang sudah dikenal di mana-mana, ya sudah berangkatkan. Mungkin sejak berdirinya Rayah belum ke Bengkulu ini mungkin sudah ribuan mungkin jamaah yang sudah berangkat ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Dan kami pada waktu itu ikut mendirikan Rayah Travel ini dan sebagai komisaris pada waktu itu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Karena waktu itu Covid dan kami sibuk di pesantren kita Bapak Ibu sekalian, dan ini sama-sama ibadah. Saya kira Mbak Uni ini sudah senioritas luar biasa. Beliau sebelumnya sudah melalang buana tentang umroh ini. Dan Bapak Ibu sekalian, saya bukan keluar istilah Bapak Ibu sekalian. Saya mengambil diri untuk mendirikan pesantren. Nah sampai hari ini komunikasi kami tetap lancar. Dan berapa banyak juga travel di Bengkulu dosa saya sebutkan menawarkan Bapak Ibu sekalian ya, menawarkan bahwa kami tetap belum bisa bergabung karena hati ini masih di Rayah Travel. Sampai-sampai pada waktu itu 2022 ya kalau tidak salah, kami dan keluarga, orang tua saya 2023 ya, orang tua saya, mertua saya, nenek saya berangkatkan melalui Rayah Travel ini. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak salah Bapak Ibu memilih travel Rayah ini. Bapak Ibu sekalian, saya panjang mukadimah, kita langsung kepada inti. Perlu disadari bahwa ada hadis Nabi, al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'u lil jannah. Dari umroh ke umroh itu ya akan ditebus dosa antara dua tahun. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi kalau umroh ke umroh, ya kan Bapak ini kan umroh ke umroh ini, ya habis umroh, ya kan. Nah antara umroh ke umroh itu sama dengan kalau dia 4 kali umroh sama dengan dosa dari tahun ke tahun 4 kali. Kalau dia setahun terus sekali umroh, maka ditebus dosanya antara dari tahun sekarang dan tahun berikutnya. Al umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma, ya. Adapun umroh ke umroh itu Allah hapus dosa keduanya. Dan tidak lain balasannya ada dua Bapak Ibu umroh ini, ya. Yang pertama adalah dikabulkan doa, yang kedua diampuni dosa. 35 juta misalnya kita beli mobil. Katakan beli mobil second lah Bapak Ibu. Tidak ada jaminan diampuni dosa. Mungkin nambah dosa, mungkin ada Pak. Mungkin jadi. Tapi umroh, Masya Allah, ya 35 juta. Yang pertama dikabulkan doa, yang kedua diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah hikmah dari umroh. Jadi kalau saya menyampaikan bahwa umroh itu jangan tunggu mampu, karena Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah mampukan orang-orang yang dipanggil. Ini Bapak Ibu, Allah tidak memanggil orang yang mampu. Berapa banyak orang yang memiliki kemampuan untuk umroh? Banyak. Mungkin baginya 35 juta sekian itu, mungkin 40 juta sekian, tidak apa-apa duitnya Bapak Ibu sekalian. Tidak apa-apa, ya, tidak seberapa duitnya, ya.
Tapi Bapak Ibu, Allah belum memanggilnya. Allah tidak pernah memanggil orang yang mampu, tapi Allah mampukan orang-orang yang dipanggil. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ya. Allah mampukan orang yang dipanggil. Artinya Bapak Ibu sekalian, ketika sudah saatnya waktunya berangkat umroh, itulah Allah takdirkan bisa berangkat. Jadi umroh ini bukan karena dia duit banyak, bukan karena badan sehat, bukan hanya itu Bapak Ibu. Tapi umroh ini adalah Allah yang memanggil. Ada tahun kemarin berangkat haji ini Pak, ya, tua dia Pak, sakit ketuanya, ya, lah sakit-sakitan pula, lah pamit kalau sedusun itu, lah pamit kalau Pak sedusun itu, ya, ngapu, nah, pesannya semua. Rasanya tidak balik lagi, pasti mati itulah di muka. Karena pasti, ya karena lalita gitu kan, latuo, ya, tidak mungkin bisa. Kata apalagi pernah dengar takut dipijak orang macam-macam Pak pikirannya. Akhirnya Bapak dari jamaah sedusun tuh Paknya Pak Amin kalau Pak. Ya. Ketika berangkat haji Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, saya telepon kawan saya petugas, Pak, siapa no? Apa kabar Datuk Siano? Yang dari mana? Kloter berapa? Kloter ini, dari rusun ini. Pas dicek, woi Ustaz, kencanglah dia berlari dari kayu petugas. Nah ternyata Allah mampukan, Allah yang menyehatkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang hari ini misalnya kita dalam keadaan sakit misal ini, yang berkecil hati, Allah mampukan. Disitulah letak Allah mampukan orang dipanggil. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan. Karena ini undangan Allah. Yang namanya undangan Bapak Ibu, pasti yang jamin yang undang. Iya kan? Ya, Bapak Ibu hadir ke sini gak perlu bawa air minum. Kenapa? Yang undang kayak travel. Kenapa? Ada siapa dia undang. Siapa yang kita kondangan Bapak Ibu? Pesta kan? Ada buat nasi nak makan, tidak usah lagi siapkan di situ. Kenapa? Tanggung jawab yang mengundang. Nah, Bapak Ibu, ketika manusia yang mengundang kita, ya, ketika manusia yang mengundang kita sudah aman karena kita yakin Dia menyiapkan segala sesuatu kebutuhan kita. Sekarang apalagi Allah yang mengundang kita, yang pasti akan memberikan jamuan yang terbaik untuk kita, yang pasti akan memberikan jamuan yang terbaik untuk kita. Nah maka Bapak Ibu sekalian jangan takut, ya, jangan takut, ya. Mungkin hari ini, ya memang umroh ini, ya kebaikan harus dipaksakan Bapak Ibu. Aman nunggu, ya kapan lagi? Besok, ya kalau sore kelak masih hidup. Besok tahun depan, ya bulan depan kita masih hidup Bapak Ibu. Kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Tapi yakinlah Bapak dan Ibu jamaah, belum ada pernah dengar cerita. Nah, ini belum pernah dengar cerita orang balik dari umroh bangkrut, tidak ada. Kenapa? Ayolah bangkrut, gara-gara umroh, tidak ada. Mereka gara-gara haji kemarin mereka bangkrut, tidak ada. Artinya Bapak Ibu, orang puasa sebulan, tidak ada. Dalam TV itu dengar gara-gara puasa sebulan mati kalau susun. Ngapa? Inilah Allah yang memberikan kebaikan kepada kita. Tapi tadi iman, saya yakin Bapak Ibu bisa Bapak Ibu hadir di sini, ya sudah waiting, ya sudah nunggu ini, tertunggu ini berangkatan. Ini bukan nunggu ini, nunggu keberangkatan lagi. Hari H keberangkatan, saya yakin itu sudah matang, imannya sudah bagus. Maka imannya harus dimantapkan. Sebab Bapak Ibu kadang-kadang iman nih, ya kadang-kadang galak goyang Pak. Ya. Kadang-kadang lah berangkat kita Bapak Ibu, kalau model inilah, nah macam-macam Bapak Ibu. Ini yang galak ngurangi pahala itu. Maka ikhlaskan, mantapkan iman. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya. Maka tadi Allah jamin dua hal. Yang pertama adalah Allah ampuni dosa. Yang kedua terkabulnya doa. Nah untuk mendapatkan dua hal ini Bapak Ibu, umroh ini, ya, umroh ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ada beberapa hal yang harus kita mantapkan Bapak Ibu sekalian, ya. Masya Allah, ya. Ada apa yang pertama? Yang pertama itu adalah niat yang benar Pak. Niat yang baik. Kalau niat ini sudah mantap, maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, ya. Niat itu di mana? Ada detak dalam hati, aku hendak umroh, ya kan? Nawaitul umrota, ya, lillahi ta'ala, ya. Sengaja aku melaksanakan umroh karena Allah. Jadi Pak, niat dalam hati, ya.
Niatkan dalam hati. Sengaja aku berniat untuk umroh, ya. Nah, sengaja aku berumroh karena Allah. Sekarang sudah niat, walaupun barangkali kelak masa kain ihram itu kita harus berniat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Saya ini langsung Bapak Ibu sekalian, tidak langsung pakai buku-buku kalau macam, karena Bapak Ibu memusingkan kita sebenarnya. Ya, yang simpel-simpel bela. Ada kadang-kadang ngapa belum berangkat Pak Umroh, saya belum hafal nih Ustaz. Sebuku yang dikasih masih belah. Nggak dihafalkan, saya tidak akan hafal, Pak. Apalagi mohon maaf Bapak Ibu ya. Ya, kita ini kan penyimpanannya tidak sampai lagi, mungkin setengah giga kan. Ya kan, daya ingat memori kita ini setengah giga tidak sampai lagi. Ada Pak, kita sampai saja gitu ya Pak. Mungkin anak-anak umur 3-4 tahun tuh kan Pak, anak-anak 5 tahun 6 tahun tuh mungkin 2 giga masih ada dulu Pak. Apa? Kadang-kadang apa? Ketika nak melakukan kata mak saya ini, ingat Bapak Ibu, kalau kita ini ya mungkin setengah giga tidak sampai lagi Pak. Mungkin hanya beberapa, mungkin 15 megabyte mungkin sedikit ya Pak ya. Karena banyak ingat ya. Lagi Bapak kalau ngimam kan Pak. Iya, niat awal asli, ujungnya buat ini. Nah, sering Pak. Apalagi sembahyang Bu. Ibu-ibu kan kalau salat Allahu Akbar. Salat kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas bagi Allahu Akbar, wawi. Siapa lagi ninggal tuh Tuhan? Allahu Akbar. Nomor berapa gitu. Apa gara-gara abulan lewat. Itu lalu kan bacaan. Apalagi nak ngapalkan sebuku itu, tidak kapal-apal. Kalau nak ngapal sebuku itu, tidak akan jadi kita diberangkat Bapak Ibu sekalian. Nah ini ya. Yang pertama itu niatnya dulu. Niat itu mantap. Ya, innamal a'malu binniyat ya. Apapun amalan kita awali dengan niat yang benar, itu Bapak Ibu. Niat dalam hati untuk mencari ridho Allah. Niat Bapak Ibu. Saya dari rumah tadi, saya nak ke Merkiun ngisi manasik, selesai Bapak Ibu. Niat Bapak Ibu. Dan niat ini Bapak Ibu, ya seumpama belum pacak kita lakukan, telah menjadi nilai. Itu niat yang baik. Ya. Nah kemudian Bapak dan Ibu, niatlah mantap. Niat. Nah kita nih kelak niatnya, sebab umroh ini Bapak Ibu ada Madinah Mekah. Ya, ada Madinah Mekah. Nah, ada dari Mekah baru Madinah. Nah, ada pertanyaan Ustaz, nak ngapu ke Madinah. Sebenarnya Pak Bapak Ibu juga puncak umroh itu, rukun umroh itu kan ada di Mekah. Ada di Mekah, Pak. Ya. Ka'bah itu ada di Mekah. Iya. Makanya Bapak dan Ibu yang Bapak Ibu ada yang pernah umroh ya sudah ya. Mungkin ada haji barangkali Pak. Nah yang belum sama sekali saya sampaikan. Ka'bah itu di Mekah. Ada nenek-nenek ini Pak ngomel sama sawah gitu. Baru landing gitu, baru turun di Madinah ya. King Abdul Aziz ya. Kemudian baru turun Bapak Ibu di Madinah, Masya Allah. Baru turun di Madinah, lah ngomel. Mana dia Ka'bahnya nih? Ya belum sampai nih. Ini tidak nerimo. Kalau model itu, iya, cuma berangkat lah. Ini kan belum sampai lagi deh. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, Ka'bah ada di Madinah. Nah kemudian Bapak dan Ibu ya. Nah Bapak Ibu kelak ya akan mikot ya. Mikot itu menanamkan niat ihram atau mulai berpakaian ihram. Sampai-sampai Bapak Ibu di bandara itu, ada bandara internasional kan, ya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah pakai ihram duluan Pak. Nah Bapak boleh, saya kira ibu-ibu mulailah disiapin mulai sebelum berangkat ya Mbak ya, sebelum berangkat karena agak repot dalam pesawat, agak repot. Kalau Bapak masih bisa lah, tapi kalau bisa Bapak dan Ibu sekalian, ya kita harus persiapkan ya. Namanya mikot di dalam pesawat di atas itu namanya Yalamlam ya. Kurang lebih 92 km ya. Nah, atau 1 jam sebelum landing. Nah, maka Bapak Ibu biasanya ada pengarahan dulu bahwa sudah boleh memakai kain ihram ini. Nah, berihram ini Bapak Ibu jamaah ya, berihram ini memakai 2 lembar kain. Ya. Memakai 2 lembar kain ini Bapak. Memakai 2 lembar kain ini Bapak Ibu sekalian. Nah kami sering menyampaikan, kami tidak menyampaikan masalah berjahit tidak berjahit Pak.
Sebab ada puluh kadang-kadang Pak Bu ngeyel, ya. Memakai lembar kain yang tidak berjahit. Dipakai lembar kain. Lalu kemudian Bapak dan Ibu jamaah, ya, pas kita pas lah selesai, lah ndak sama-sama niat sama-sama, ya, niat serempak. Ternyata pas kita cek, memastikan betul, masih ada juga yang pakai Bapak Ibu dalaman, minta maaf niat. Pak ditanya, Pak, ini apa ini? Kan tidak berjahit, pempes. La ilaha illallah. Maka Bapak Ibu, kami tidak menyampaikan masalah di lem-lem itu. Yang penting pakaian hanya berlaku ya 2 lembar kain. Nah ini kalau masalah berjahit ada yang pakai lem, di lem-lemnya Pak Bu. Ya ini maksud saya tetap dia memakai dua lembar kain tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya 2 lembar kain yang dimaksud ini ada kain ihram ya. Ya. Saya kira mungkin kita langsung saja, nanti baru kita sampaikan urutan-urutannya ya. Nah, kain ihram ini. Nah. Kursi. Jatuh lah itu. Nah, niat pakai ihramnya apa? Ini banyak versi Bapak Ibu sekalian. Saya sampai 1 versi bela, tidak usah banyak-banyaknya ya. Ya, nawaitu umrotan ya, li ihramtu biha lillahi ta'ala. Sengaja aku ya berniat umroh dengan berihram karena Allah. Nah silakan Bapak Ibu pakai dalam hati tidak apa. Ya, kalau kita banyak sekali Bapak dan Ibu versinya ini. Nah kita pakai yang satu baiknya itu. Sengaja aku berniat umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. Itu aja ya. Nah saya kira Bapak Ibu kelak di hotel. Nah karena kita ini mikat di alam di atas. Nah mulai mandinya itu, mulai mandi wajib ya Bapak Ibu ya, mandi bersih ya di hotel sebelum keberangkatan itu. Mungkin nanti diingatkan Pak ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa dari Madinah, kita bisa diingatkan ketika nak berangkat dari Madinah Mekah. Nah kalau India lam, nah mandinya itu mulai dari hotel. Bapak mandi di pesawat ada air. Iya, ada juga air itu sedikit kan. Angin berembus itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, mandi dari hotel. Niatnya apa? Ya niat mandi wajib seperti mandi wajib biasa Bapak Ibu sekalian ya. Ya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Tidak usah lagi yang lain-lain kan. Kalau mohon maaf Bapak Ibu kan ada yang lain-lain kan. Misalnya ada sebab, maaf haid, anil haid kan, lillahi ta'ala. Maaf junub, anil junub. Nah, ini tidak pakai itu ya. Ya, cukup nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Ya karena ya misalnya boleh karena berniat umroh juga boleh, anil umroh juga boleh, silakan ya silakan. Tapi yang jelas tidak tambah umroh tidak apa-apa. Yang jelas kita sudah mandi bersih. Nah ini disebut umroh kan? Karena di umroh itu pas niat umroh kan? Karena tidak ada niat mandi umroh ada sih cuman biar lebih memahami jangan sampai terlalu banyak maksudnya. Niat mandi wajib aja lah. Lam mandi wajib sudah nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Nah mandi selesai. Pun Bapak Ibu sekalian, kalau sudah pakai pakaian ihram maka niatnya nanti ya. Tapi Bapak Ibu larangan berihram itu sudah berlaku sebenarnya. Nah maka hati-hati, pakai pakaian yang model-model ini Bapak Ibu tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan ya. Namanya larangan berihram itu ada banyak macamnya ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, kalau sudah pakai pakaian ihram ya, kemudian kelak ini ya, ada pakaian ihram tadi mandi wajib ya, berwudu ya, pakai wangi-wangian sebelum mengucapkan niat umroh boleh. Kalau sebelum niat tidak apa-apa. Kalau sebelum niat tidak masalah. Ya, sebelum niat tidak masalah pakai wangian. Tapi kalau sudah pakai peniat, jangan lagi pakai harum-haruman ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita praktek dulu pakai pakaian ihram nih. Nah, ini.
Boleh? Depan seorang. Siapa? Faisal. Mau Faisal boleh? Yang langsing. Ya. Masa yang Ya. Apa? Ya. udah topik. Ayo. Topik. Ini. Yang bagus sekalian ya. 6 bulan haji, Pak. Haji dah. Oh iya, udah ada jahitan. Dalam bentuk Kak. Bekal. Ini Bapak Ibu. Nah, kalau buka itu Bapak Ibu sekalian ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, pakai kain ihram ini ada yang kita harap 3 hal. Ya minimal 2 lah. Aman, nyaman. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Aman dan nyaman. Nyaman tapi tidak aman, tidak guna Pak. Nyaman Pak. Nyaman. Ya, tapi tidak aman. Ya. Aman tapi tidak nyaman Bapak Ibu. Banyak Pak. Aman Pak, tapi tidak nyaman gitu. Penyucap masak manduk nak kena mandi benar. Ada apa nak selesai buat. Wujud. Nak. Tapi Bapak Ibu kita tidak nyaman Pak. Nak duduk nak. Tidak nyaman pula Bapak Ibu, tidak nyaman. Nah, aman dan nyaman. Nah, macam mana aman dan nyaman? Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kalau sebenarnya pakai ihram ini Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Boleh ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian ini ya, mungkin beda pembimbing, beda pulau ya. Nah, ujung ini Bapak Ibu sekalian, ada ujung ya Bang ya. Nah, ini kita praktek ujung ini kira-kira Bapak Ibu sekalian ya, ini sejengkal lah kira-kira. Sisakan dikit. Pisahkan dikit. Jangan disatukan. Pisahkan sedikit. Diangkat seperti biasa, ya. Baru masukkan. Nah, ujung ini dikeluarkan sedikit. Ini untuk gangguan orang rumah. Ini masukkan. Nah, baru ini diikat. Ujung ini diambil. Ini tarik. Ini diikat. Dia lebih kuat. Tidak usah pakai ikat pinggang, aman dulu. Aman dulu. Dia mohon maaf Bapak Ibu sekalian, aman di sini. Nak duduk cak mana pun masih keaman dulu. Masih keaman dulu Bapak Ibu sekalian. Aman dan aman. Ini kalau yang saya pakai tadi Bapak Ibu sekalian, ini. Abang bisa belakang. Tarik. Ini bisa tutup. Awalnya coba. Tarian orang rumah lah. Hai kencang. Oi, jatuh pula lah. Pokoknya ditambah kuat ya. Ada aja itu dia lagi. Itu lagi cerita kalau rumah naik model itu. Ada babnya. Belanja kurang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada aman dan nyaman. Nah, kalau sudah dipasang seperti ini tadi Bapak Ibu sekalian ya, ini sengaja dikeluarkan. Ini kalau pakai jubah, kalau tidak pakai jubah, dia lebih kencang ini. Kalau seperti ini tadi, nah, ini bukan tadi, baru ini. Tidak pakai ikat panjang pun aman. Baru ini. Nah, kalau misalnya ihramnya kelak pasang di Jakarta, ya jangan dulu di bawah sini. Ya, jangan lu bawa ini. Dan sini juga tidak apa-apa. Dingin. Ya. Kalau bahasa Inggris berkelimpung. Beklumun. Jawa beklumun. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kelak sudah tawaf, ya, ini harus dibawa. Jangan terbalik. Oh ini, aman dia. Nampak perut. Aman. Tidak apa-apa. Tidak apa ya? Perut tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Karena jangan di bawah pusat. Karena aurat laki-laki adalah Pusat. di bawah pusat Lutut. sampai lutut. Ya. Ini beda aurat laki-laki dan perempuan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Coba Pak. Mulai. Ayo. Baru kita Si Om. Ayo. Biar nampak Om. Sini Om. Nampak kalau. Ya. Bawa dulu. Baru. Kasih jarak sejengkal. Pas. Sabong urat. Ada sedikit. Jengkal. Ya, sedikit. Ah. Sedikit. Ya, sedikit ya.
Terus kemudian tarik Kiri kanan. Bagi dua. kan? Ah ya. Jadi ini ini kan bukan lagu. Ini masukkan. Masuk utara. Ke belakang. Oke, masuk. Masuk tadi baru. Ini pegang, ini pegang. Ini masuk ke sini. Ini diikat pakai ikat di. Baru ini diikat dua ini. Banyakan lagi. Nah, Lebih dari setengah. ya. Kurang lagi. Kurang lagi ya. Banyakan. Ah, Pendeknya kanannya. ya. Ya. Di sini ada. Nah, Nah, Kan? ya. Hah? Masya Allah. Memakai kain ihram aman dan nyaman. Ambil setingkal dari sini. Ya, jatuh itu, jatuh lebih, ya. Ya. Ya, lebih, ya. lado kayak Ustaz tadi. Nah, oke, pas tengah-tengah pas, tengah-tengah pas, oke. Ini masukkan. Masukkan, oke, jepit, ini masukkan, ya. Oke. Kain ikat sarung, ya. Jepitkan. Nah, jepit. Sampai ujungnya. Diikat. Dikebek. Dikujut. Ujungnya. Oh ya, ikat. Lipat. Lipat. Nah, Oh, dok usah dikebat. Ikut tu dok usah Pak ya. Nggak usah dikebat. Dibilit baik baik. Dipilih. Oh iya. Bantu nak jauh bahasa Indonesia. Dipilih, Mbak. Diikat. Dipilih. Nah, ini dikeluarkan. Dikebek. Nah, terus sesuaikan turun bawah, boleh. Dah. Oke. Ini tadi keluarkan dikit ujungnya. Nah, dia kalau ikatnya kuat, jalan dong. Balas. Siap. Dia tidak akan lepas. Dia tidak sesat. Dia tidak. Ya. Dia kan lipat ada kuat ya. Nah, jalannya. Ya, agak pegang. Pegang ya, dari belakang. Putar. Asyik kau ya. Ya, nah. Ya. Kalau di pesawat boleh. Boleh. Ya. Kalau Kalau misalnya kelak ini lepas lepas. Nah, masuknya misalnya enggak ke Bentelaran misalnya. Langsung aja jangan misalnya lepas lagi. Ikut langsung masuk ke bawah. Coba. Langsung di sini. Dia langsung masuk ke bawah Bapak Ibu sekalian. Pegang, ya. Ya. Ini pas. Ada deh. boleh kena tangan ini boleh ya. Itu yang terbuka itu mesti sebelah kanan ya Pak ya. Sebelah kanan, Ya. sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Ya. Sebelah kanan kita. Karena Ya. bisa ini kan. Oh. Waktu sholat harus tutup galau. Ya. Bawah ya. Oke. Ya. Nah. Oke. Agak dipanjangkan dikit tadi. Terus ininya. Ya. Ada dua nampak dulu. Ada urutnya. Tangan kiri itu memang harus selalu megang ujung kainnya Pak ya. Tidak Mesti ya. Oh iya. Ya. Dia kayak itulah kelebihan kain ihram Bapak Ibu sekalian. Dia walaupun macam mana pun kalau sudah banyak ke sini dia tidak akan lepas. Beda kan kain biasa. Iya. Dia kan melorot dia. Serban main misalnya nggak melorot. Ikut di mana ujung. Di bahu dah. Dari atas bahu dah. Ya. Iya. Ya. Ya. Allahumma labbaik. Ya. Agak lebih panjang sedikit. Ya. Oh, dikit aja belah kiri. Ya. Dikit aja Bang. Ya. Dikit. Ya. Ini pastikan bawahnya. Jangan lurus, Ya. tapi dikit. Oke. Nah, itu dia. Ini Bapak Ibu sekalian aman ya? Aman kan? Aman. Duduk Bang, duduk. Duduk mencangkung. Nggak bersilo pun, tidak apa-apa. Aman. Dia tidak akan terlihat ya. Kalau kita nak ngisi ini buang air, jongkok kan? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau nak jongkok mau teringat karena ini posisi kain ihram itu betul-betul diangkat. Jangan sampai kelak ujung ini kena Percikan. WC dan sebagainya itu kan hampir
90% kan najis. Ya, najis ya. Kalau gitu. Toiletnya sekarang jongkok kan di situ. Ada toilet jongkok juga Ada ada. yang gitu? Ada. Hebat juga. Nah, maka ya. Paham ya? Ada ya? Ah. Bapak ada Ada di ya, sini? Bu? Namanya? Ada, insya Allah bisa. Saya. Lah, ada videonya. Ada videonya? Ada. Ya. Atau di YouTube ada tadi? Ada. Nah, ampun dan nyaman. Nah. Oh iya, ikat pinggangnya Pak tadi. Ikat pinggang tadi fungsinya apa Pak? Nah, ikat pinggang ini Sebelum digulung. ya, Oh, boleh dipakai, boleh tidak. Tapi ada jadi Pak. Ya, sebenarnya Bapak Ibu ini sebenarnya dibolehkan. Ya, boleh. Nah, makanya juga tidak juga. Tapi saya kira kalau saya berapa kalinya jemaah ketika haji maupun umroh ini bisa dipakai. Ya, bisa dipakai. Bang kadang-kadang dipakai ini kadang-kadang kalau itu sudah kuat sebenarnya. Itu memberatkan aja sebenarnya loh. Ya, terlalu banyak memberatkan ya. Nah, sekarang cukup pakai kayak gitu. tanya lagi Pak. Itu Bapak Ibu sekalian seputar tentang masalah kain ihram tadi Bapak Ibu. Nah, kemudian saat kita berihram pasti mau ke WC disampaikan tadi. Hati-hati betul. Ya, hati-hati betul jangan sampai ya kain ihram itu kena air yang ada di kloset karena hampir 90% itu terkena najis itu tadi. Aduh, hati-hati karena kita beribadah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Ustaz, jangan lupa di kamar mandi. Nak ikatnya lagi. Boleh tak? Boleh. Boleh, tidak masalah. Lepas kamar mandi misalnya. Ya, tapi kalau kita alhamdulillah karena turun dari misalnya mau ke kamar mandi pun lepas tidak apa-apa. Tapi dalam keadaan kita keluar dalam WC itu dalam keadaan berihram. Sama dengan ibu-ibu. Ibu ya. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu kan bukan ihram. Kalau bapak tadi auratnya pusat sampai lutut. Kalau ibu-ibu semuanya aurat kecuali telapak tangan. Semuanya aurat. Ya, telapak tangan dan wajah. Ya, tidak boleh pakai cadar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tidak boleh pakai masker juga. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu, cak mana Ustaz? Ya, sampai-sampai ada Bapak Ibu dari Madinah ke Mekah ini kan jaraknya lumayan jauh. Lalu kemudian istirahat dulu ke hotel, ngantar barang ke hotel. Lalu kami yang nak kamar mandi. Bahkan ada yang nak mandi sekalipun. Boleh, boleh. Tidak ada larangan. Tapi mohon maaf, tidak boleh dinampakkan walaupun sesama jenis. Perempuan kan, ibu-ibu atau ibu-ibu. Tidak boleh. Ibu buka jilbab boleh, tidak boleh. Tapi dalam kamar mandi itulah. Keluar dari kamar mandi, ibu sudah posisi ihram cak mano ibu masuk kamar mandi tadi. Termasuk kaos kaki. Ini kadang-kadang mohon maaf nih ibu-ibu saya. Kapan kadang udah masuk kamar mandi nasam, dibuka galau. Keluar penutup mulut. Kan samudino tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Nah, misalnya bapak tadi misalnya, ya, dalam masalah kamar mandi, ya, mohon maaf, kalau enggak misalnya, perbaiki kamar, boleh, silakan. Tapi dalam kamar mandi itu kita sendiri, tidak ada orang lain, hanya kita dengan Allah saja. Nah, itu Bapak Ibu ini berihram ini tadi ya. Nah, kalau sudah tadi berihram, ya, kamar mandi berarti kita berwudu. Berwudu itu rata-rata kalau di apalagi di Jeddah itu sudah ada kalau tempat wuduknya ya, maka hati-hati Bapak Ibu sekalian tadi kayak ihram jangan sampai kena najis itu tadi ya. Berwudu seperti biasa nak sholat, kemudian pakai ihram seperti biasa. Kalau sudah berwudu naik bis kurang lebih 56 menit lah, 1 jam lah kurang lebih dari Jeddah menuju Mekah 85 km kurang lebih ya. Berangkat dari sana naik bis, larangan ihram sudah berlaku. Apa? Tidak boleh membunuh binatang-binatang, ya, tidak boleh. Ya. Maka tadi salah satunya tidak boleh kita menikah dan berihram, tidak boleh. Tadi ada acara nikah katanya, itu sesudah melaksanakan ibadah umroh. Ya, nah larangan ihramnya banyak sekali. Ya, ya, kita harus menjaga diri, tidak boleh ngupe, ya. Ngomong-ngomong kotor tidak boleh, kesal tidak boleh. Misalnya banyak nih, mano tadi
nunggu awak seorang ini kami sangai tidak boleh. Itu bagian dari ihram. Kan banyak model itu. Nah kalau ada yang model itu apa juga istighfar. Astagfirullah. Istighfar saja. Istighfar. Nah, banyak istighfar Bapak Ibu sekalian. Istighfar. Ya, itu. Kadang-kadang Bapak Ibu, apalagi suami istri Pak, masya Allah. Kadang-kadang Pak, ya marahnya. Orang nggak nunggu kalau balik ke kalau itu lah. Mana nak balik di situ. Yang kadang-kadang itu kesana istighfar. Cukup Bapak. Ini ada ujian. Nah, ihram dengan baik. Kemudian tidak boleh cabut-cabut bulu. Nah ini Pak, cabut-cabut bu ya. Dalam bis tidak boleh cabut bulu hidung. Macam-macam. Ya, tidak dibolehkan. Apalagi bawa bapak ya. Dia pakai ihram gini. Ini tidak boleh, ini sampaikan. Jangan cabut-cabut bulu ya. Nah, kalaupun ada, lapor dengan petugasnya seperti apa, mungkin kelak bisa ditebus dengan hal-hal yang biar ibadah umroh kita lebih sempurna ya. Kemudian tadi banyak istighfar saja, tidak boleh ngumpat. Kemudian tidak boleh bunuh-bunuh, termasuk nyamuk. Tak ada semut pulau yang gigit mati kabar. Awak dan balik ram. Boreket nyamuk. Ini tidak dibolehkan Bapak Ibu sana. Biarlah kalau dia lewat, kalau nggak ada semut dibuang saja. Tidak boleh kita bunuh-bunuh dan sebagainya. Karena kita dalam keadaan berihram. Nah Bapak Ibu sekalian, nah kalau kita sudah sampai dari Jeddah, di bis sudah kita jago ya. Mungkin kelak ada kalimat-kalimat thayyibah ya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Mari Bapak Ibu sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Nah inilah Bapak Ibu. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, karena kita di umroh duluan, ya, langsung ke Masjidil Haram mungkin sebagainya, ya. Nah di Masjidil Haram kelak jangan terkejut. Kalau Bapak Ibu dipanggil Bu Haja, dipanggil Pak Haji. Kalau ngomong ya Polo. Haji. Iya, orang kami haji belum. Nah. Ya, haja kita bawa dipanggil haja, mau tak mau panggil haja. Haji itu artinya kunjungan. Bapak berkunjung. Haji aja. Makanya jangan bangga dipanggil Pak Haji, Pak Kunjung. Ini kunjungan aja. Maksudnya dia harus mantapkan haji itu artinya kunjungan. Berarti kita berkunjung dipanggil haji. Itu biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita langsung ke Ka'bah. Nah, melaksanakan rukun umroh yang kedua, yang ketiga. Pertama dia kalau berihram, yang ketiga kita melaksanakan meligat. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian, dimulai dari Hajar Aswad. Niatnya, ini kalau niatnya banyak buku-buku itu kan. Ya, biasanya ada mutawif itu sama mutawif lah disampaikan, dibaca secara berjamaah, silakan. Yang penting dalam hati Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, apa saja awalnya kalimat Bismillah. Nah, mulai gitu Bapak Ibu, ya, dimulai dari Hajar Aswad, telah dibimbing oleh ada doa-doa dibimbing oleh mutawif kita di sana. Kemudian dimulai dari lampu hijau, kalian lihat lampu hijau besar dengan ini. Lampu hijau Bapak Ibu dimulai. Ini namanya sudut-sudut. Sampaikan. Ini Ka'bah, ya. Ka'bah itu Bapak Ibu mengelilingi sekitar Ka'bah. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu tidak boleh masuk sekitar Ka'bah, masuk bagian dari dalam Ka'bah, bagian Ka'bah. Tidak boleh. Mengelilingi Ka'bah itu Ka'bah dikelilingi. Kalau kita masuk dalam bagian dari Ka'bah maka tawaf itu tidak sah. Ya. Nah, kemudian saya sampaikan dulu, di sini namanya sudut Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, di sini ada namanya sudut Iraqi namanya. Ya, atau rukun. Sudut Iraqi ini apa? Karena menghadap sejajar dengan Irak. Kemudian sudut sebelah sini ada namanya sudut Syam'i.
karena sejajar dengan negeri Syam. Syam. Kemudian sebelah sini ada namanya rukun Yamani, sudutnya Yamani. Nah, Yamani ini adalah karena berlurusan dengan kota Yaman. Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu pas kira-kira di persini kelak ada namanya Makom Ibrahim. Makom itu bukan makam. Ada mana dia kuburan nih? Makom itu bukan kuburan. Kalau makam itu kuburan. Kalau makom itu tilas, tinja. Ya, napak tilas tinja kaki Nabi Ibrahim sedang membangun Ka'bah. Nah, kemudian Bapak Ibu sebelah sini, kelak ada namanya Hijir Ismail. Ya, tempat orang sholat. Kita tidak boleh masuk lewat, misalnya ada makam, kita lewat sini, tidak boleh. Karena itu bagian dari Ka'bah. Nah, kita di luar terus itu. Ya, Bapak sekalian, ya. Nah, doa diperbanyak apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah tujuan hidup itu sebenarnya, Pak. Ingin bahagia dunia, bahagia di akhirat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, setelah kita kelilingi tadi, ya, lalu ada namanya kita melambaikan tangan. Ya, melambaikan tangan, istimlam, ya, kita melambaikan tangan. Yang melambaikan tangan ini adalah ketika sudah sejajar dengan Hajar Aswad. Sejajar Hajar Aswad. Kalau belum, jangan dulu. Ya, jangan dulu. Misalnya, hasilnya gitu, baju baru kita angkat tangan kita, Bismillahi Allahu Akbar. Sepanjang masih sejajar dengan itu, Bismillahi Allahu Akbar. Yang di belakang belum sampai, jangan dulu. Ini kena serempak ini, Bismillah, masih di sini, Insyaallah. Baru jarak Aswad masih jauh di situ. Nah, ini maksud saya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Usahakan Bapak Ibu sekalian, kelak kalau ibu-ibu ini kalau bisa, kalau bapak sini, ibu-ibu di tengah. Artinya Bapak Ibu sekalian, itu jangan sampai keluar dari barisan. Ya. Ustaz Jamano, empai sekeliling, misalnya sekeliling kan, Bismillahirrahmanirrahim sampai sini, sekeliling, baru stand up sampai sini, lalu wudhu di batal. Syukur-syukur itu biasanya lado di bawah tempat wudhu. Kalau tidak bertemu kelak, itulah gunanya kita bawa air mineral yang kecil itu, botol kecil yang 300 ml itu, sekalian, ya. Nah, itulah untuk wudhu. Di mana wudhu? Wudhu tidak sama kita yang ada di keran di masjid musola itu. Kalau kita masjid musola ini, ya, keran 3/4 bukan. Ini dikit. Nah, maka dari rukun wudhunya baik dipakai. Sunat-sunatnya tidak usah. Apa rukun wudhu itu? Rukun wudhu itu yang dibasuh ada berapa? Tidak sekali lupa. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Itu satu. Basuh wajah, ambil air. Ibu-ibu, ya, makanya usah pakai cadar dan pakai cadar. Karena tidak boleh. Ambil tetes sedikit, nah usapkan. Tidak usah nak 3 sekali jadilah, biar lebih memudahkan. Ya, fagsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Yang kedua apa? Wa aydiyakum ilal marafiqi, basuhlah kedua tangan sampai siku. Nah, maka baju ihramnya yang ada karetnya, ya, yang mudah masuknya. Ambil air, masukkan, tutup lagi, begitu juga seterusnya. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, mudah. Lalu wa aydiyakum ilal marafiqi, basuhlah kedua tangan sampai siku, sampai siku. Dah. Lalu wamsahu biru'usikum, basuhlah kepalamu, usaplah kepala. Nah. Lalu terakhir apa? Wa arjulakum ilal ka'bain. Minggir dikit buat kaos kaki. Usapkan, ya, selesai, wudhunya aktif lagi. Makanya perlu air dalam tas itu, isinya air. Apa air? Kalau wudhu batal, bisa kita, ya, wudhu kembali. Artinya ketika batal,
kalau kita melakukan yang saya sampaikan tadi, yang pertama basuh wajah, basuh orang sampai siku, kepala kaki cuma 4 dibasuh ini, tidak begitu lama. Akhirnya kita bisa menyesuaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu sama. Ya, ini kalau wudhu batal. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, tawaf itu. Nah, kemudian biasanya kita ada mutawif di sana. Apa yang dibacanya kita ikuti. Tidak diam aja, kita ikuti Bapak Ibu sekalian, ya. Banyak sekali ada orang pertama bacanya banyak sekali. Karena yang ada yang harus ini yang harus kita sampaikan. Nah, selesai, kita anggap selesai yang namanya tawaf tadi, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian, ya, kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Sholat sudah. Sholat apa? Silakan, tidak lebih apa-apa. 2. Tidak 2 rakaat boleh. Sholat hajat juga boleh. Minta mohon kepada Allah boleh. Menghadap pintu Ka'bah. Kita minta kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, ayo, ya. Nah, kita sholat, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian sholat sambil nunggu kawan. Nah, bagi ibu-ibu yang sholat, suami istri khususnya, suami istri khususnya, kalau istri sholat, kita di belakangnya, biar lebih mantap dia untuk, atau mungkin orang lain dia tetap untuk menjaga. Nah, ibu-ibu kaos kaki dipakai, kemudian kecuali telapak tangan dan wajah itu tadi. Kalau sudah selesai itu, lalu kita melaksanakan yang namanya sa'i. Ya, sa'i, lalu kemudian naik kita ke Bukit Safa. Safa, Marwah, Marwah, Safa, Safa, Marwah sebanyak 7 kali. Selesai Bapak dan Ibu, namanya ada terakhir, ada namanya tahalul. Tahalul. Kalau sudah tahalul apa? Tahalul itu memotong rambut. Nah, ibu-ibu dengan ibu-ibu, bapak dengan bapak, kecuali suami istri. Ya, kecuali suami istri. Namanya tahalul. Selesai tahalul, selesailah. Saat kami nak motong habis lah, potong rambut bawa. Ada apa kok? Kalau umroh kedua pada dipotong lagi, habis kalau potong kumis, tidak mungkin. Potong jenggot, tidak mungkin. Apa Bapak Ibu? Namanya bahasa isyarat. Namanya isyarat saja. Di isyarat. Yang penting gunting itu kena kepalanya dari Bapak Ibu. Ini namanya isyarat, tidak susah sebenarnya. Ya, kalau misalnya ndak melaksanakan ndak cukup habis itu tadi Bapak Ibu. Nah, selesailah umroh kita. Namanya umroh wajib. Umroh wajib selesai. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau umroh tidak begitu kita harus tidak boleh porsi ibadah, harus betul-betul manfaat kesempatan yang baik. Kalau haji memang ya, kalau haji misalnya kita tidak porsirkan banyak untuk ibadah umroh, hanya beberapa waktu saja umroh sunnah dilakukan, tidak porsi betul. Ke masjid pun ya tidak diporsi karena masih ada ibadah yang sangat penting adalah rangkaian ibadah haji. Kalau ibadah haji, kalau umroh tidak manfaatkan, ya manfaatkan. Sholat di masjid manfaatkan, apalagi tadi di sofa itu Bapak Ibu sangat dekat sekali, belakang WC 3. Pas belakang WC 3 ada bacanya WC 3 pas belakangnya. Ini ada tower, masya Allah. Benar kata-kata Pak Uni tadi, ini terkoneksi dengan audio dari Masjidil Haram tadi. Jadi dengar itu di hotel kita itu, ya. Jadi tapi manfaatkan kalau bisa, apa susahnya kan pakai lift, ya. Apa susahnya kita turun untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan sholat di hotel dengan sholat di masjid itu memang agak beda, walaupun itu terkoneksi, ya. Kalau memang tidak sempat juga tidak apa-apa, karena juga butuh kesehatan sebagainya. Tapi Bapak Ibu, karena ini kesempatan tidak mungkin juga kita bisa setiap bulan ke situ, ya, maka kesempatan yang baik ini kita gunakan untuk dalam rangka untuk ibadah kepada Allah, memaksimalkan ibadah untuk melaksanakan ibadah umroh ini. Ini Bapak Ibu terkait dengan umroh. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah sekarang kemana Ustaz? Ada namanya pergi ke Madinah. Walaupun tadi langsung ke Mekah, harus ke Madinah atau manja dulu, ya. Nah, maka Bapak Ibu kata Nabi, siapa yang berkunjung ke Baitullah tidak mampir ke tempatku, maka disebut dengan orang yang sombong. Sebab aku berada di kota Madinah. Ayo Bapak Ibu sekalian, ya.
Bapak Ibu sekalian, kita berharap Bapak Ibu syafaat dari Nabi SAW. Makanya orang yang ibadah dia tidak sombong. Kalau ibadahnya ibadah sombong, maka ibadahnya tertolak. Sama dengan orang berangkat haji atau umroh tidak ke Madinah, maka dikatakan orang yang sombong, maka ibadah hajinya sia-sia. Termasuk juga ibadah umroh. Ini Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan umroh. Umroh ibadah ya sambil traveling Bapak Ibu sekalian. Nah, ada beberapa tempat wisata dari dilakukan. Nah, silakan Bapak Ibu. Kalau di Madinah ada namanya Raudhah. Nah, Raudhah ini kan Bapak Ibu, dia sudah tidak lagi cat dulu Bapak Ibu. Kalau salah 2015 ke atas Bapak Ibu sekalian. Kalau 2015 ke bawah itu masih bebas. Nak jam berapapun kita masuk Raudhah baca. Baca Bapak Ibu. Nak berapa kali baca Pak Bu. Tapi sekarang Bapak dan Ibu ya, dia sudah ada izin ya. Ada apa namanya Pak, lupa saya? Bypass. Ya itu pakai itu Pak. Dia ada didaftarkan Pak. Didaftarkan. Beli travel itu didaftarkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya kemarin 2013 masih Bapak Ibu sekalian. Ketika 2000 masih. Ketika 2018 sudah lagi. 2020 saya tengok tidak lagi. Harus keliling dulu Bapak Ibu, Masya Allah. Harus ada urutannya Bapak Ibu sekalian. Nah, maka perlu kesabaran. Jadi tidak baca sembarangan masuk Raudhah itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, mari kita nanti lebih mantapnya ini saya sampaikan adalah rukun-rukun penting dari ibadah ini terkait dengan bagaimana pelaksanaan di sana. Saya kira Bapak Ibu nanti akan dibimbing oleh mutawif di sana dan akan berkeliling ya bagaimana sejarah-sejarah di kota Madinah dan sebagainya. Kalau kita ceritakan betul, saya kira tidak cukup juga satu hari ini Bapak Ibu. Mungkin itu sedikit yang dapat disampaikan ya. Mudah-mudahan sekali lagi ya umroh Bapak Ibu nanti umroh yang mabrur dan doa yang makbulah. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Saya kira itu ada pertanyaan barangkali terkait rukun dan syarat Bapak Ibu. Sampai ayat silakan Pak. Masalah pakai ihram tadi Pak. Ya. Di situ kan kita diwajibkan ya Pak pakaian yang Bismillah. Pakaian ihram diwajibkan pakaian yang tidak berjahit ya Pak ya. Nah kalau kita bawa perlengkapan lain gimana tuh Pak? Seperti tas atau ada handphone, ada apa lagi gitu kan yang. Nah itu gimana tuh Pak? Baik. Mohon. Baik Bapak, disebut dengan pakaian. Nah ini pakaian ihram Bapak Ibu. Apalagi Bapak ya, kalau nak masuk ke lingkungan ke area Ka'bah, ini Bapak Ibu, saya kira masih berlaku juga. Ya itu harus memakai pakaian ihram. Ya, beda kan ibu-ibu bebas. Nah biasanya kalau tanpa pakaian ihram itu ditolak di luar, tidak boleh masuk. Jadi bapak-bapak kalau tidak berangkat kalau tidak ke depan Ka'bahnya Nabi ya masuk ke arena Ka'bah, area Ka'bah itu harus memakai kain ihram. Nah sekarang bagaimana persoalannya? Kami kan ketika melaksanakan sudah niat umroh lalu kemudian pakai pakaian berjahit. Yang disebut pakaian itu Bapak Ibu yang melengket di tubuh kita. Seperti pakaian yang 2 lembar tadi. Sementara tas itu ya bukan termasuk pakaian. Ya, pakaian seperti handphone dan masuk pakaian Bapak Ibu ya. Jadi itu tetap dibawa ya, walaupun kita dalam keadaan tawaf sekalipun tetap dibawa dan itu adalah sarana kita untuk melaksanakan ibadah umroh, bukan termasuk pakaian. Ya, sekali begitu Pak. Oh, siap. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi Bapak silakan. Silakan Bapak Ibu. Ya, Ibu silakan. Ya, silakan. Pak Rina barangkali. Dalam udah jumpa. Udah batal Ya, maka Bapak Ibu sekalian, sesuatu buka siku bukan ke aurat Ustaz, bukan ke aurat, bukan batal. Maka Bapak Ibu di depan Ka'bah itu wal afwa, ya sesuatu yang dimaafkan. Istimewa. Maaf Bapak Ibu, sholat gitu Pak. Kadang-kadang, mohon maaf, yang tertib semayang gitu kita Indonesia nih lah Pak. Tertib Pak, ngapo? Kita tidak galak, dino mana? Amun tuh kadang-kadang bersolat, Allah Akbar. No, abi bu Pakistan besar tidak sampai itu. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah maksud saya itu sesuatu yang dimaafkan. Maka di Makkah dan Madinah itu beda Bapak Ibu sekalian.
Maka kata Nabi, apa kalau nak nengok aku siapa, kalau nak nengok sejarah saya, sejarah aku, kata Nabi, nak nengok siapa aku, tengoklah orang-orang di Madinah. Nah, ini Madinah Bapak Ibu sekalian. Orang Madinah Bapak Ibu, Masya Allah, tertib sekali Pak. Oh, dan pacar Pak, tidur khusus. Anak-anak pintunya berbeda Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh sembarangan Pak Bu. Ya. Dan di Madinah, maaf Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah haji itu belanja di Madinah Makkah itu beda sekali Pak. Kalau di Madinah tuh, Masya Allah, beli. Jokowi. Haji. Jokowi. Dosa, boleh. Jadi Pak, Prabowo. ada pula kecil. Tapi ramai luar biasa Pak. Tapi kalau di muka Pak, luar biasa Pak. Haram. Haram. Haji. Haji haram. Haji haram. Kalau kita misalnya nawar, kalau banyak nawar, urus, keluar. Banyak ikut nawar di Mekah, luar biasa. Haram. Kita lah mulai takut tuh Pak. Kalau di Madinah, luar biasa. Ya kan? Luar biasa Pak. Kalau kita nak pergi tariknya, ibu, dia pegangnya Pak jenggot kalau jenggot. Itu biasa. Apalagi kita pakai peci hitam nih Pak. Pak senang mereka tuh Pak. Indonesia, ayo, diambilnya Bapak Ibu peci gitu, dipakainya Pak. Masya Allah, senang Pak. Ini ramahnya mereka tuh luar biasa ya. Maka tadi di Mekah, kalau sholat di Masjidil Haram, itu Bapak Ibu sekalian sesuatu yang dimaafkan. Jadi buka tadi sepanjang itu tadi untuk niatnya untuk berwudu. Tapi setelah itu kita tetap menutup aurat karena kita dalam keadaan ibadah. Ya. Seperti itu Brina ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, lain ada lagi silakan Ibu. Ya. Kalau lagi tawaf atau sa'i, Ya. mungkin itu bang. Ya betul. Ustaz, tak mana kalau kita dalam keadaan sa'i atau tawaf nih, lalu kemudian kebelah misalnya Bapak Ibu udah tangan kencing, ya, ada apa kita keluar dulu, tapi kita tahu posisi kita tadi Bapak Ibu sampai di mana. Tak apa-apa sambung lagi Pak. Tidak usah dari awal, sambung lagi Pak, ya, sambung lagi, ya. Tidak dengan mutawif ya. Tidak yang mutawif, karena tadi mutawif lebih banyak melapor ini. Ini Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi Ustaz lebih yakin lagi, saya ulang dari awal. Ini juga tidak masalah Bapak Ibu sekalian. Tapi sebaiknya Bapak Ibu karena ini umroh dan haji beda dengan sholat. Sholat Bapak dan Ibu jamaah Allah dalam sholat boleh aktivitas lain, kalau ada menurut boleh. Lalu kemudian kita lanjut ke sholat. Contoh, lagi semayang di Pak Bu, Allah Akbar kan? Ada cucu megang lampu, lilin. Aku biarkan Pak ya Pak? Jangan biarkan. Matikan lilinnya, lanjut sholat. Boleh. Rakaat kedua, lanjut rakaat kedua. Ya, kedua. Misalnya rukuk, Allahu Akbar. Berlilit dia, lanjutkan rukuknya. Boleh. Yang tidak boleh memindahkan cucu ke situ, matikan lilin. Dari awal sebenarnya. Ngopi dulu. Nah, tapi tadi Bapak Ibu sekalian, segera boleh dilanjutkan dengan rukunnya sudah kita lalui tadi ya. Itu boleh Pak ya, boleh. Tapi cari pintu-pintu yang memang kita masuk dengan betul. Kadang-kadang pintu yang kita keluar itu dari depan tidak boleh masuk. Ini perlu Pak ya. Nah, kita nak ngotot nak cari pintu tadi, tidak aja masuk Pak. Cari pintu lain, awalnya bisa start di. Ya biasanya kita kalau sudah model itu dalam keadaan rami, ya biasanya Bapak Ibu kita masuk lagi pintu tadi yang nak masuk tadi. Masuk kita nak depan WC 3 tadi kan tanggo di atas kan, tanggo udah salah. Pas turun hotel WC 3, pas tanggo, kita masuk dulu situ, baru nanti kita masuk ke tempat sa'i itu tadi. Ya. Itu pernah kali? Berarti kita harus hafal doanya Pak ya. Hafal doanya. Praktis saja ikut apa kata mutawif ulangi. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, ya saya sering menyampaikan dengan jamaah, kita tidak terpaku dengan doa-doa yang ada di situ. Kalaupun ada kita punya buku sebagainya silakan dibaca. Kalau tidak Bapak dan Ibu karena ini berombongan, bacalah doa yang kita hafal saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan itu karena ibadah umroh ini bukan ibadah bacaan tapi disebut dengan ibadah fisik. Ya, ibadah fisik, gerakannya dilakukan. Nah, ibadah
fisiknya harus kita tapi dari ketebalan misalnya ini pada fisik Bapak Ibu terganggu gitu. Lalu kita lebih baik kita sempurnakan dulu, kita selesaikan dulu BAK-nya, baru kita lanjutkan lagi untuk melaksanakan umrohnya tadi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, silakan baca bacaan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Ini kan doa yang baca oleh para nabi Bapak Ibu sekalian. Doa itu kata tambahan itu kan karangan para imam dan hadis-hadis. Jadi Bapak Ibu silakan Bapak Ibu. Jangan Pancasila ya, Pancasila satu. Kawan aja rasok kalau Bismillahirrahmanirrahim cukup ya. Ini Bapak Ibu sekalian, bukan tidak boleh Ibu itu, ada tempat ya, ada waktu dan tempatnya masing-masing ya kan. Sehingga itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah dengan baik, fokuskan untuk ibadah. Kalau lain-lain Bapak Ibu sekalian ada namanya kebun kurma, jangan terkejut kelak ada kurma buah, ada tapi dia pacak kita metik situ. Cuma kadang-kadang Bapak Ibu ya ada yang ngomel Pak awak pilih ihram, ada ngomel Pak. Ini coba, itu ngapo. Kayak kebun kurma mana ada kebunnya nih. Ini kadang-kadang salah pulau Pak. Tidak, memang ada kebunnya, cuma tidak ada. Dikiranya ngambil di Batam, dimakan. Dikiranya Pak. Makanya Bapak tadi beliau kadang-kadang ngomel, apa ihram Pak? Ngupe pulau Pak. Nah ini Bapak Ibu, ini kadang-kadang jadi masalah. Jadi ibadah kita jadi masalah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, banyak Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kita bukan itu. Kalau nak masalah cari kurma lebih apa lagi, anak abang tuh banyak Bapak Ibu. Nggak bisa apel Online. Bisa apel mangkok. Beli online banyak Pak. Ada pakai kilo ya, alhamdulillah mau dia lah siapkan ya, alhamdulillah ya. Karena abang tuh banyak, nak gelas kuning kalau macam, macam-macam Bapak Ibu sekalian. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian yang dapat sampaikan ya. Ya silakan. Tadi salah satu larangan berihram itu kan wangi-wangian kan? Ya. Nah, kalau Benar. kita ke kamar mandi bersih basuh gitu, kalau ada sabun boleh tak? Kan ada wanginya. Ya baik, tidak dengan sabun Bapak Ibu, tidak usah, tidak menggunakan apapun. Ya, jadi sabun tidak menggunakan apapun Bapak Ibu sekalian ya. Walaupun macam mana ya alami saja. Ada pakai Kalau mandi sabun. air aja. Mandi air saja. Kalau dalam keadaan berihram. Tapi kalau sudah berihram tadi, sudah melaksanakan berihram ini kan kita belum saya melaksanakan umroh. Tapi kalau sudah boleh. Nah ini ya. Termasuk di parfum jangan kita pakai kan itu ya. Kan begitu. Ada lagi silakan Bu. Ya silakan Bu. Kalau kita ngambil air zam-zam sendiri, maksudnya itu kan jatah. Ya. Nah kita masuk dalam itu termasuk mencuri atau Iya. boleh nggak gitu? Baik Bapak Ibu sekalian, air zam-zam itu bebas Bapak Ibu sekalian. Tapi ingat-ingat, tengok Bapak Ibu di Masjidil Haram itu tidak segala keran itu air zam-zam. Ada tulisan. Ada tuh air biasa, air wudhu. Ada bacanya zam-zam. Yang Bapak pakai termos ya zam-zam. Apalagi di bawah tuh Bapak Ibu di Pelataran Sa'i, Padang Ka'bah itu ada keran itu air zam-zam. Tapi kalau di atas itu hati-hati ya. Di Madinah juga sama Bapak Ibu sekalian, tidak segala tuh air zam-zam. Tidak ditulisnya. Ya ada air wudhu biasa Bapak Ibu sekalian, kan ada bacanya. Ada baca air zam-zam kan. Itulah Bapak Ibu sekalian ya. Macam mana tadi? Masuk koper tadi. Lalu kemudian ngambil apakah kamu curi? Tidak Bapak Ibu sekalian. Dan itu air fasilitas itu di Mekah. Silakan dibawa. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika ada kezoliman di situ, maka inilah yang disebut dengan tidak baik. Ya, tidak baik. Kezoliman apa misalnya zolim, menipu dan sebagainya. Ya, masuk koper juga tidak apa-apa juga. Ketika kemasan dengan baik, dikemas dengan baik-baik, tidak apa-apa. Tidak banyak sih. Ya, boleh Bu. Tidak disebut itu mencuri. Ya, boleh Bu. Ya, boleh. Airnya tuh mau dibawa tawaf kan katanya gitu ini Bapak Ibu terkait keyakinan ini. Sebaiknya Bapak Ibu sekalian, air zam-zam itu air yang sangat suci Bapak Ibu sekalian. Tak usah lagi kita berpikir dibawa tawaf dan kelak ditaruh dalam botol kecil masuk dan ditalase di warung seperti cepat ngabarin. Ini Bapak Ibu ini kacau nih. Ini jimat-jimat, nah ini tidak dibolehkan. Kalau didoain Bapak tadi bagus, jangan air zam-zam, air biasa Bapak Ibu. Kita doakan bagus, tidak apa-apa. Kalau doakan Ustaz ini kebetulan di Masjidil Haram, tidak apa-apa.
Tidak apa-apa. Tapi kalau saya ngajak Bapak Ibu sekalian, saya pernah doakan segelas 1 botol 50 real. Nah ini lebih baik dulu. Tidak baik namanya. Maksud Uni tadi, air itu dia bawa, dia doain mungkin untuk anaknya. Ya Itu Pak gitu. Mustajab. Oh, bagus. Apalagi doa ibu ya. Apalagi doa anak. Apalagi doa anak. Apalagi doa ibu untuk anaknya. Bagus bu, tidak masalah. Tapi jangan jadi cimat. Iya, tapi Nanti ya, sampai di Indonesia suruh anaknya minum. bagus bu, tidak apa, bagus. Biar Airnya dia bagus. jadi anak soleh kan. Doa ibu bagus kan. Air itu Bapak Ibu sekalian, jangan air zam-zam. Air ini menurut penelitian Bapak Ibu. Ketika air itu dibaca Bismillah, diminum Bapak Ibu, molekulnya berubah. Ketimbang yang baca Bismillah, air minum dibacakan Bismillah dengan tidak dibaca Bismillah itu berbeda Bapak Ibu sekalian. Ini udah diakui penelitian. Ternyata kalimat Bismillah itu luar biasa. Nah kadang-kadang kita sering melupakan kalimat Bismillah. Coba Bapak Ibu sekalian, inti dari umroh hari ini, amanasi umroh ini, awalilah setiap satu dengan kalimat Bismillah. Minum Bismillah, makan Bismillah, mau duduk Bismillah, berdiri Bismillah, berjalan kalimat Bismillah. Ini luar biasa. Angkat telepon Pak. Oh ya, Bismillah. Assalamualaikum. Cair. Ini kadang-kadang Pak lupa Bismillah. Ini loh Pak ini. Baik Pak. Nya kenapa orang-orangnya? Iya, kalimat Bismillahnya itu Bapak Ibu. Nah maka tadi di awal kalau Bismillah itu luar biasa. Silakan Ibu nanti ya. Tapi misalnya tadi ya untuk menyiapkan iman banyak macam Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang ya Allah banyak sekali Pak Bu. Ada jamaah saya sampai dia nangis di situ Bu. Saya cakap apa Bu? Apa Bu? Maaf cakap ada bawa batu Pak digosok-gosok juga banget. Apa ini Bu? Inilah digosok kayak enggak baru yang ini. Apa nak di warung lah biar laris la ilaha illallah. Ibu kesini kita nak mohon ampun kepada Allah. Tinggalkanlah itu Bu. Buat musrik. Orang tua saya Bu, sampaikan. Kemarin lama ini berdebat masalah kemenyan, berdebat terus kami. Sampai-sampai dia nak doa waktu itu, dia diyakini sambil baca doa, nak doa kan, belum mulai doa tu. Habis kalau sudah bakal kemenyan tu kecek, sudah belum? Sudah. Kan mati gitu. Dibawakan bakal kemenyan, ya Allah, ini puyang, siapa ni balik, ini sudah lulus, ini macam. Macam saya berdebat yang model itu bukan orang tua. Tapi saya nak keceknya, nak orang tua. Saya kecek orang tua sudah sampai bertemu Mekah. Saya kecek bak kemenyan bukan itu gunanya. Kemenyan itu untuk pengharum ruangan. Bukan untuk gunanya. Itu syirik Pak. Marah dia ya. Waktu itu saya balik waktu itu. Nah, aja saya coba menurut saya coba nak berhentikan sebenarnya Pak. Mendekati untuk berhentikan. Nah, saya belum Pak siap di atas. Kalau selesai kalau nak doakan saya kecek. Sudah Pak, sudah. Nah, sudah pakai kira-kira itu sudah. Sudah kalau makan orang Bapak Ibu doa sudah, lah makanlah sudah. Selesai Bapak Ibu, sudah doa macam. Mbak nanya, naik dengan mak. Mana tadi tempat bakar kemenyan? Lah kebilo belum bakar kemenyan katanya. Lah tadi kita sudah. Sudah makan orang sudah kemenyan tak dibakar. Maras jadi jaga sayur. Tidak apa-apa, mana apa. Saya mau marah bukan apa, karena bukan ini supaya apa? Supaya dia paham itu bukan tujuannya. Bapak pergi ke Mekah kelas kecil, tengok ada situ. Ternyata Bapak Ibu jam 12 malam Bapak Ibu nengok kelas, itu ada tim khusus Bapak Ibu pembersih lantai Ka'bah itu ada membawa semacam tempat ya ada baranya, kemudian ada asap ya, masya Allah asap, kemudian Bapak Ibu saya bersih itu ternyata itu gunanya Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak memahami yang model itu. Banyak sekali yang jadikan jimat ya Allah sampai jorok dan jilat-jilat pintu raudo pagar raudo itu sampai jilat-jilat pintu kain Ka'bah apa guna supaya masin batunya mulut aku ni orang sakit lah baca-baca orang sembuh bukan itu. Nah ini kan namanya syirik ini Bapak Ibu kita luruskan akidah ini kita luruskan karena ke sana dalam rangka untuk ibadah kepada. Bagus Ibu tadi bisa nak bawakan air untuk doa bagus Bu silakan ya tidak termasuk itu. Maksudnya lewat
Lewat nih 7 sampai 10 botol. Masuk dalam koper. Ya, Bu. maksudnya kopernya tuh lewat ini nggak dicek. Ya, ibu enggak masukkan air di koper. Silakan lewat Bapak Ibu. Cuma tadi dikemas dengan baik, rapikan. Maksimal 1 Tutup itu liter. di isolasi dan sebagainya. Nah, lewat Bapak Ibu. Boleh. Iya boleh. Sangat-sangat boleh. Silakan. Botol lewat, anak nyampe soalnya. Boleh, dah, pasti masuk juga. Ya, yang tidak boleh itu kan ada tas nih, ada tas kentengan, ada tas ini kan, seperti ini nih. Maaf. Nah ini, maaf ya. Nah tas ini Bapak Ibu sekalian, nah ini bukan air, jangan air. Iya. Kalau ini adalah isinya air, Bapak Ibu, ini akan lewat. Iya. Ya. Saya pernah coba Bapak Ibu sekalian, belinya itu Bapak Ibu, belinya itu ada tempat khusus yang ada kayak apa? Ada kerannya di bawah kan plastik gitu kan, ada kerannya di bawah. Saya pada bawah, tidak bisa lewat Bapak Ibu sekalian, tidak bisa lewat ya. Tapi kalau dikemas dengan rapi dan sebagainya, kalau nak bawa itu untuk minum cair, minuman botol itu masuk, tapi hanya sebatas air minum aja ya. Tapi kalau dalam keadaan jumlah banyak itu tidak masuk, tidak lewat. Nah, tapi kalau masuk koper tadi kemas bagus, bagasi boleh ya. Nah, itu bau nih ya, mungkin bisa diselamatkan jamaah kita ya bawa itu. Disetok lah orang. Untuk bagasi Gara-gara gitu. kalau misalnya botolnya segini itu bisa 7 botol ya. Nah, setuju ya. Isolasi terus Isolasi, isolasi. Ya. Kalau misalnya koper unik kosong, unik mau bawa 5 liter juga selamat. Ya, selamat Bapak Ibu sekalian. Ya. Koper itu kalau misalnya unik bawa 5 liter yang seperti unik bagi nanti, itu boleh. Kemarin jamaah VIP saya bawa karena anaknya 3, kopernya kosong, dia masukin jam-jam khusus. Lewat ya. Nah, alhamdulillah itu di Intinya apa? kalau di bagasi, Bagasi. Insyaallah aman. Nanti Bapak Ibu sekalian saya koordinasi dengan Pak Unit nanti terkait dengan dalam. Insyaallah kalau sisi hukumnya tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah kalau dari sisi hukumnya. Mungkin itu Bu ya. Yang lain barangkali. Mau tanya kalau dengan umroh yang kedua, terus kita membadalkan orang tua, tapi niatnya disebut bapak ibu, itu boleh apa enggak? Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, kan badal umroh untuk 1 orang. Ya, tidak banyak sekaligus. Enggak boleh ya bapak ibu. Ya, tidak banyak sekaligus untuk 1 orang ya. Nawaitul umroh ya. Wa ahramtu wa ahramtu biha ya, khususan ya, sengaja aku bilang umroh dengan berihram khusus untuk siapa? Bapak boleh, ibu juga boleh. Cuman sebaiknya Bapak Ibu sekalian ya, sebaiknya kalau untuk bapak ya sebaiknya suruh yang laki-laki, siapa misalnya petugas itu. Kalau ibu boleh ibu ya, ini bapak-bapak karena berbeda pakai ihram ibu-ibu dengan laki-laki berbeda ya. Nah, jadi untuk 1 orang 1 kali umroh untuk satu orang, tidak boleh berdua, ibu ya. Itu. Ya, saya kira ini di Raya itu ada sertifikat ya Mbak ya, tidak salah ya. Ada sertifikat ya bagi yang ingin membadalkan umroh. Ini Raya juga menerbitkan itu ya, badal sebagai bentuk bahwa itu sudah dilakukan. Di bawahnya itu sudah dilakukan, dilaksanakan oleh nama badal saksi ABC. Itu Bu ya. Silakan. Yang lain? Ya, ya. Kalau saya nanya gini Ya. itu rangkaian itu termasuk sunnah, wajib, Ya. ada yang bilang kalau banyak modalannya tidak saja. Ya, Bapak sekalian. Cak mano, cuman kita di kadang-kadang cak ngapun nyelak jalan nak cerita balik ke nak cerita kalau tidak coba jarak sesuatu rasanya tidak pada umroh, rasanya tidak puas haji itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, yang namanya ya kalau ada diberi kesempatan, kalau ada kesempatan kenapa tidak? Ya boleh Pak, ya silakan Bapak Ibu. Ya namanya berdesak-desak, ya namanya orang ramai Bapak Ibu sekalian. Ya kan, berdesak-desak, ya namanya risiko gitu. Tapi Bapak Ibu itu bukan ya, bukan dari syarat dan rukun umroh. Sekali lagi, bukan syarat dan rukun ya. Tahu beda syarat itu sesuatu yang harus ada sebelum melakukan sesuatu. Ya, sementara rukun harus ada ketika ibadah itu berlangsung. Nah, itu rukunnya. Nah, itu bukan syarat dan rukun. Kalau enggak juga ada apa. Tapi hati-hati Bapak-bapak, Ibu-ibu.
ya. Walaupun di mana-mana ya yang namanya orang minta bayar tuh banyak macam-macam Bapak Ibu ya. Orang buat jahat tuh di mana-mana Bapak Ibu. Di dekat Ka'bah banyak yang buat jahat, dan maka kita hati-hati. Kalau Bapak kan tengoknya dari jauhnya, cak nak cuy tengoknya ini, bu, mau bu, jangan mau Pak. Ibu diajak yuk, kemana? Ada yang cak baik, jangan mau. No, haram. Ya, tidak boleh, tidak mau. Sendiri tidak mau. Sebab apa? Kalau ibu dapat ibu kelak, ibu diantar siapa di situ. Sudah itu ibu ditariknya. 1000. Baru ditariknya, baru diperasnya, pulus. Duit. Kita kasih 20.000 aja tidak ada. 1.000 tidak ada. Apalagi ibu bawa banyak duit real. Yang ratusan real itu diambil juga Bapak Ibu. Nah, ini yang kadang-kadang yang jamaah kami mengingatkan, jangan mau. Kalau ibu memang pengennya sendiri saja, jangan ada mau dicalo-calo sebaliknya. Ya, lemak kalau calo itu Bapak Ibu berapa kita tunjuk ya dia pilih. Ini kalau diperas ditarik dia selesai. Nah ini, ya ini Bapak Ibu sekalian ya, apalagi kita ya mandiri maksud saya. Maka lebih baik tadi kita pakai rombongan. Kalau memang tidak dapat, ya apa juga. Dapat juga ya alhamdulillah sekarang sudah umroh. Itu aja jawabannya. Bukan itu juga ukuran juga cara semua tadi. Kalau dapat ya syukur, kalau tidak. Tadi kalau sempat dapat baca doanya Pak. Oh ya, aku baca doanya. Ada doa khusus ya. Ya, baca doa khususnya. Yang jelas Bapak Ibu saya katakan, ya Allah, ini kan batu dari surga Bapak Ibu sekalian ya. Apa doa kita? Allahumma yassir lana ya Allah, mudahkan ya Allah untuk mendapatkan batu saja aswad di surga. Allahumma yassir lana wa la tu'assirna. Itu yang mudah, yang ringannya saja. Ya, banyak lagi doa-doa yang memang kita, atau bismillahirrahmanirrahim. Seperti ucapan yang kita ucapkan tadi, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Yang bacaan-bacaan yang paling ringan. Saya kira itu barangkali cukup ya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat menunaikan ibadah umroh. Mudah-mudahan sekali lagi perjalanannya lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah. Ila hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilna biha jami'il hajat wa tutahhirna biha jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'alad darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma anzil rahmatan wal barakah wassalamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah ya Rabbana, kami hari ini hadir di ruangan ini ya Allah dalam rangka manasik umroh ya Allah, keberkahan umroh travel raya travel Bengkulu ya Allah. Lindungilah jamaah kami ini ya Allah, sampaikan mereka untuk ziarah kedua tanah haram ya Allah, Haramain ya Allah, Madinah dan Makkah ya Allah. Allahumma ya Allah, beri keselamatan dan keberkatan ya Allah. Jadikan umrohnya umroh yang mabrur, doa yang makbul ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbana, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'al muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, banyak hal berkaitan dan banyak maaf, telah mohon ampun. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.